Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar di pagi hari yang sangat indah ini saudaraku? Kita mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kita bisa bangun dan kita telah istirahat satu malam, dan itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar, bahkan sering mendengar kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukanlah Tuhan. Atau ada orang yang mengatakan Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Jadi dia bukan benar-benar Allah yang memang benar-benar pribadi Allah yang telah menjadi manusia. Tetapi ada yang mengatakan dia setara dengan malaikat. Saudaraku yang terkasih, ada satu kisah di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan atas ciptaannya, yaitu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku yang terkasih, konteks ini berbicara ketika Yesus telah bangkit dari kematian. Ketika ia menampakkan diri kepada para muridnya, Alkitab mengatakan bahwa pertama sekali mengatakan diri kepada para murid itu, Thomas tidak ada di rumah itu. Tetapi 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Thomas ada di situ dikatakan oleh Alkitab. Itu dikatakan bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Di mana sebelumnya Thomas telah memberikan pernyataan bahwa dia berkata di ayat 24 ayat terakhir, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi Thomas berkata bahwa jikalau aku tidak mencucukkan jariku sendiri di dalam lubang yang disalibkan di tangan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan percaya. Atau di dalam lambung bekas yang telah ditombak oleh prajurit pada saat Yesus disalib. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika para murid berkumpul di satu tempat, bahkan Alkitab menulis bahwa tempat itu terkunci. Di ayat 26 bahwa sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Saudaraku yang terkasih, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia tidak lagi terikat oleh keadaan atau waktu atau bahkan tempat. Jadi dia bisa menembus kemana saja ia mau kehendaki. Dan salah satu buktinya ketika tempat para murid pada saat itu telah terkunci rapat, tetapi Yesus bisa masuk, saudaraku. Tetapi hal yang sangat menarik di sini adalah Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Tetapi pernyataan Thomas yang begitu luar biasa di ayat 28, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku yang terkasih, ini adalah sikap Thomas, imannya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Saya kata tadi bahwa Thomas adalah dia orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Tetapi karena ia melihat Yesus telah bangkit dari kematian, melihat dengan matanya sendiri, mungkin dia akan telah mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku yang dialami Yesus, maka dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita banyak mendengarkan kata-kata tadi yang saya katakan dari awal bahwa Yesus bukan Allah, saudaraku yang terkasih, marilah kita percaya. Bahkan Alkitab menulis dengan Tuhan Yesus berkata bahwa karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Itu kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Tetapi dia berkata di ayat terakhir ini 29 ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita semua orang yang percaya kepada Yesus namun tidak melihat pada saat itu kejadian ini, tetapi karena iman kita maka kita percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan yang berada di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang terkasih, bahwa iman kita ini adalah itu sudah bukti. Walaupun kita tidak melihat, tetapi iman kita adalah satu-satunya bukti kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Saudaraku yang terkasih, percayalah penuh kepada Allah, percayalah penuh kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara semua. Berbahagialah kita ketika kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan Juru Selamat kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.